Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kiki House Channel. Kali ini saya akan membagikan video smoothing menggunakan L'Oreal. Yuk teman-teman, simak videonya sampai habis ya. Pertama kita analisa kondisi rambut ya, untuk menentukan obat jenis apa yang akan kita butuhkan. Ini rambutnya sudah kita cuci, lalu kita keringkan. Setelah itu kita bagi rambut menjadi 4 bagian, yaitu sebelah kiri, kanan, dan belakangnya kita bagi 2. Lalu kita langsung mengaplikasikan obat. Kita aplikasikan obatnya dari tengkuk ya, dari belakang. Cara pengaplikasiannya pun masih sama seperti smoothing sebelumnya, yaitu tidak boleh terkena kulit kepala ya, tapi sedekat-dekatnya dengan kulit ya. Obat L'Oreal yang kita gunakan kali ini yang seri resisten ya, karena kondisi rambut customer kita kali ini nggak terlalu tebal, jadi jenisnya itu layarnya itu sedang, dan bagian akarnya dia udah keriting, lalu bagian ujungnya masih ada sisa bekas smoothing yang lama. Untuk bagian tengkuk ini udah rambut baru semua ya, jadi kita oles obatnya dari akar sampai ujung. Kalau bagian atasnya masih ada separuh yang bekas smoothingan lama, jadi yang kita obat yang separuh atas dulu ya, yang bawah kita sisakan, kita obatnya nanti terakhir saja. Karena kalau kita barengin nanti yang bawahnya akan rusak atau akan kurus ya. Bisa dilihat seperti di gambar ya, kita olesnya separuh atas aja, karena yang bawahnya masih lurus. Kita obatnya nanti saja ya. Ingat ya, aplikasikan obatnya sedekat-dekatnya dengan kulit kepala, tapi tidak boleh mengenai kulit ya. Dan aplikasikan obatnya pun tidak boleh pelit, harus benar-benar cukup ya, karena kalau kurang nanti hasilnya juga nggak akan maksimal. Untuk bagian samping pun sama ya, ujungnya masih ada sisa bekas smoothing yang lama, jadi kita sisakan. Kita oles ke seluruh bagian rambut ya dengan cara yang sama, kiri kanan sampingnya juga sama ya. Setelah kita selesai oles semuanya, kita diamkan dulu. Kita diamkan selama 40 sampai 45 menit ya. Setelah 45 menit kita cek keelastisan rambutnya, dan ternyata rambutnya ini udah elastis. Sebelum kita smoothing jepit 2 jari, kita olesin sedikit masker ke bagian rambut yang belum kita obat tadi ya, atau yang bekas smoothingan lama. Kita olesnya sedikit saja, lalu kita lanjut smoothing jepit 2 jari. Bisa dilihat seperti di gambar ya. Sambil kita proses smoothing jepit 2 jari, kita olesin obat ke bagian bawah yang belum kita obat tadi ya, yang udah kita kasih masker tadi biar nggak rusak. Kita lakukan sampai selesai ya. Bagian kiri kanan juga sama, yang belum kita obat tadi kita obat, yaitu yang separuh bawah ya, kita obat semua. Setelah proses smoothing jepit 2 jarinya selesai, kita diamkan lagi kurang lebih 10-15 menit ya, biar rambutnya lebih rileks. Setelah 15 menit kemudian kita cuci, hanya dibilas saja menggunakan air sampai benar-benar bersih. Kemudian kita sisir dan kita kasih serum. Kali ini saya pakai serumnya dari Biolis ya.
serum ini bagus banget buat smoothing. Lalu kita keringkan rambut sampai benar-benar kering 100% ya. Dan setelah rambut kering, sebelum proses pencatokan kita ulangi, kita kasih serum kembali ya. Kemudian kita mulai proses pencatokan. Kali ini saya pakai suhu catoknya 180 derajat ya, karena rambut customer kita ini sedang tapi cenderung halus ya. Jadi kalau pakai 200 takutnya rambutnya nanti kepanasan, kita pakai 180 derajat saja. Cara catoknya masih sama ya, seperti smoothing seperti sebelumnya, yaitu kita ambil selapisnya itu tipis saja, jangan tebel, nanti nggak bisa matang. Bisa dilihat seperti di gambar ya, catoknya ini harus benar-benar matang ya. Karena rambut yang kita smoothing ini pendek, jadi cara nyatoknya mudah ya, sekali tarik aja udah selesai ya. Jadi kita tariknya itu bisa 90 derajat atau langsung bisa kita arahin ke bawah, nanti hasilnya akan tetap sama ya, karena rambutnya pendek beda dengan rambut panjang. Untuk bagian tengah dan bagian atas, karena rambutnya udah sedikit panjang, kita mantengin dulu bagian akar. Kita tarik 90 derajat, baru ujungnya kita arahin ke bawah, biar nanti hasil akhirnya nggak ngangkat ya. Untuk bagian yang paling atas atau unyeng-unyeng, ini kita tariknya lurus ke atas ya. Bagian akarnya kita tariknya ke atas. Kalau bagian separuh ke bawahnya tetap kita tariknya harus lurus ke bawah. Kenapa yang atas ini harus kita tarik lurus ke atas? Karena nanti saat dia akan tumbuh rambut baru, itu nggak akan ada bekasnya antara rambut yang tumbuh dan rambut yang bekas smoothing ya. Kadang kan ada ya, kalau kita lihat orang smoothing itu kayak patah gitu, kayak ada bekas catokannya. Nah kalau kita angkat nanti nggak akan ada bekasnya ya. Lanjut ke bagian samping, caranya masih sama ya seperti yang belakang. Akarnya kita matengin dulu, baru nanti yang bawahnya kita tarik ke bawah. Dan agar bagian bawahnya nanti hasilnya bisa bagus, saat pencatokan di ujungnya kita bisa tahan sebentar ya, biar hasilnya nanti nggak ngangkat ya. Bisa dilihat seperti di gambar. Untuk terakhir kita bisa ulangi pencatokan di bagian ujung-ujungnya ya. Ini untuk merapikan saja supaya lebih halus.
Dan ini hasil setelah kita proses pencatokan pertama, udah kelihatan sangat halus ya. Kita lanjut ke step kedua, yaitu neutralizing. Kita oles ke seluruh bagian rambut sampai merata ya. Kalau untuk step kedua atau neutralizing ini obatnya aman ya. Jadi misalkan terkena kulit kepala nggak akan ada efeknya ya. Jadi kita aplikasikannya bisa santai-santai aja ya, bisa kena kulit ataupun tidak. Kita aplikasikan ke seluruh rambut sampai benar-benar rata ya, jangan ada yang ketinggalan. Setelah selesai kita oles semua, kita diamkan selama 20 menit ya. Kemudian kita bilas, dan terakhir kita kasih dengan conditioner ya, atau teman-teman bisa juga memakai masker rambut, tapi kali ini saya pakai conditioner saja. Dan bilas sampai benar-benar bersih ya. Kita sisirin dan kita kasih serum kembali ya, supaya hasilnya lebih lembut dan lebih sehat. Kemudian kita keringkan, dan pada step ini kita sudah bisa melihat smoothing kita jadi atau gagal ya. Jadi setelah kita keringkan ini hasilnya akan terlihat ya, tidak perlu nunggu 3 hari. Dan ini hasil setelah kita keringkan, hasilnya udah lembut, lurus dan halus ya, teman-teman bisa lihat seperti di gambar, halus banget. Kemudian kita tatok terakhirnya hanya untuk styling ya. Kali ini klien kita minta dimasukin ujungnya, jadi nggak ngaruh ya kita masukin apa kita bikin lurus, karena step terakhir ini hanya untuk styling saja. Oke teman-teman, terima kasih ya yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe, komen dan like untuk dukung channel aku ya. Sampai jumpa kembali dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.